Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Priscilia Simbolon. Di sini saya akan membacakan pengertian saham dan hukum jual beli saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Mekanisme perdagangan atau cara jual beli saham sudah sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapat Fatwa MUI nomor 80 tahun 2011. Prinsip dalam kepemilikan saham adalah by musyawarakah, yakni bersama-sama dalam suatu usaha. Secara logika, mekanisme perdagangan saham tidak ada unsur riba kecuali apabila bisnis perusahaannya itu merupakan bisnis riba seperti perbankan konvensional, asuransi konvensional, dan lain-lainnya. Baiklah, nama saya Nurul Izzah Nasution. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis-jenis saham. Jadi, yang pertama adalah jenis saham biasa atau common stock, adalah surat berharga yang dimiliki dan dikuasai oleh pemilik sebenarnya. Maksudnya adalah pemilik saham ini menanggung segala resiko dan keuntungan yang melekat pada saham tersebut. Contohnya saja, jika perusahaan tersebut mengalami depresi dan kebangkrutan, maka pemegang saham menerima segala resiko sesuai dengan nilai investasi pada saham tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan tersebut mengalami yang namanya keuntungan dan laba, maka pemegang saham berhak mendapatkan dividen. Pemegang saham biasa ini memiliki 3 hak. Yang pertama ada namanya hak kontrol, yang kedua namanya ada hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga ada namanya hak preemptif. Masuk kita pada jenis saham yang kedua, yaitu adalah saham preferred. Adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Pada umumnya, jenis saham preferred ini hampir sama dengan saham biasa. Hanya saja hak pemegang saham preferred ini memiliki hak lebih atau istimewa. Keunggulan saham preferred adalah lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena pada saham preferred ini memiliki namanya hak klaim, yaitu hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Akan tetapi, kelemahan dari saham preferred ini adalah sulit untuk diperjualbelikan karena jumlahnya yang sedikit. Masuk kita pada jenis saham yang ketiga, yaitu saham treasury. Adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan diedarkan yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan, tetapi untuk disimpan sebagai treasury. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Dinda Ariska akan menjelaskan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh saham biasa dan saham preferred. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas saham biasa terlebih dahulu. Saham biasa memiliki 4 karakteristik. Nah, yang pertama, hal klaim atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Nah, apa itu likuidasi? Likuidasi ialah suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melunasi hutang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Nah, yang kedua, hak suara proporsional pada pembelian direksi serta keputusan lain yang ditetapkan oleh RUPS. Nah, yang ketiga ada dividen atau keuntungan jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam RUPS. Sedikit saya akan menjelaskan apa itu RUPS. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu suatu forum di mana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari direksi atau komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan. Nah, yang keempat yaitu hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.
Kemudian kita akan membahas saham preferen. Saham preferen memiliki 3 karakteristik. Nah, yang pertama ialah pembayaran dividen atau keuntungan dalam jumlah yang tetap. Nah, yang kedua, hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. Dan yang ketiga, dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fajib Febrian. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pasar modal dan initial public offering atau IPO. Yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti saham, reksadana, dan obligasi. Pasar modal juga menghubungkan investor, perusahaan, dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Yang kedua yaitu initial public offering atau IPO adalah penjualan pertama saham sebuah perusahaan kepada investor umum. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya Bunga Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat saham. Yang saya ketahui, manfaat saham itu ada dua. Yang pertama ada dividen dan yang kedua ada capital gain. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada dividen. Apa sih itu dividen? Dividen ialah sebuah keuntungan dari perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, sedangkan capital gain yaitu keuntungan dari selisih harga saham yang sudah kita beli. Kemudian saya akan menjelaskan tentang resiko investasi saham. Yang pertama ada capital loss dan yang kedua ada namanya likuidasi. Di capital loss ini ialah kebalikannya dari capital gain, yang artinya kerugian yang kita dapatkan dari selisih harga saham yang kita beli. Dan yang kedua ada likuidasi. Likuidasi ialah penutupan perusahaan dalam bursa efek. Layaknya kita membeli suatu usaha, resiko terbesar yang kita dapatkan saat kita berinvestasi saham dalam pasar modal yaitu mengalami kebangkrutan atau kolaps. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya Rahmat Chandra Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan saham dengan instrumen investasi lainnya. Saham merupakan produk pasar modal dan produk investasi yang bisa disimpan selama perusahaan tersebut masih berdiri atau dalam jangka waktu yang panjang. Sudah ada fatwa syariah dari Majelis Ulama Indonesia tentang saham dan regulatornya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan instrumen investasi lainnya seperti falas, forex, bitcoin, dan lainnya adalah produk pasar komoditas, produk perdagangan yang dapat dibeli kontrak lindungnya dari suatu komoditas dan ada waktu jatuh temponya atau dalam jangka waktu yang pendek. Belum ada fatwa tentang instrumen investasi lainnya ini, dan regulatornya adalah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik. Saya di sini ingin menjelaskan tentang indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Indeks-indeks di pasar modal terdiri dari beberapa, yaitu ISG atau disebut juga indeks harga saham gabungan. Adalah pergerakan rata harga saham seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, LQ45 atau disebut juga dengan Liquid 45. Adalah pergerakan rata-rata harga saham yang terdiri dari 45 perusahaan liquid yang paling sering diperjualbelikan di IHSG. Yang ketiga, ISSI atau disebut juga dengan indeks saham syariah. Adalah pergerakan rata-rata harga saham yang terdiri dari seluruh perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, JIII atau disebut juga dengan Jakarta Islamic Index. Disebut juga sebagai LQ45-nya ISSI, yang mana pergerakan rata-rata harga sahamnya
terdiri dari 30 perusahaan yang paling sering diperjualbelikan di ISSI. Yang kelima, indeks 30 adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih atau diseleksi dari konstituen indeks LQ45. Yang keenam, indeks BUMN 20 adalah indeks yang mengukur kinerja harga 20 saham perusahaan tercatat yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan afiliasinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Afif Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas atau broker adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek atau kegiatan lainnya. Berikut beberapa contoh perusahaan sekuritas yang menyediakan jual beli saham di Indonesia. Yang pertama ada PT Indo Premier Sekuritas, selanjutnya ada PT MNC Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mirai Aset Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan yang terakhir ada PT Ajaib Sekuritas Asia. Contoh perusahaan go publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode TLKM, merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi yang telah IPO sejak 14 November 1995. Negara Republik Indonesia menguasai 52% saham Telkom dan sisanya diperjualbelikan kepada masyarakat sebesar 48% di dalam Bursa Efek. Selain IPO di dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI, ternyata Telkom juga telah IPO di Bursa Efek New York sejak 14 Juli 2003. Selanjutnya ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan kode BBRI, merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan yang telah IPO sejak 10 November 2003. Negara Republik Indonesia menguasai sebesar 56,75% saham BRI dan sisanya diperjualbelikan kepada masyarakat sebesar 43,25% saham di dalam Bursa Efek. Selanjutnya yang terakhir ada PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode UNVR, merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang konsumen dan produk rumah tangga yang paling banyak dijumpai di seluruh toko, contohnya Lifebuoy, Pepsodent, Royco, Rexona, dan lainnya. Unilever telah IPO sejak 11 Januari 1982. Perusahaan Unilever memegang 85% sahamnya dan sisanya diperjualbelikan kepada masyarakat sebesar 52%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rizky Apandi dengan NPM 1905160228. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara saham dengan berbagai instrumen bisnis lainnya. Kita tahu ada beragam cara untuk melakukan investasi. Di Indonesia sendiri, investasi nggak cuma dilakukan oleh orang-orang profesional aja, karena kita sebagai pelajar aja bisa langsung terjun ke dalam dunia investasi. Cukup dengan modal HP, kita bisa langsung berbisnis. Nah, inilah yang menjadi kelebihan berinvestasi pada zaman sekarang. Prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan modal banyak. Ada beragam cara dan instrumen yang dapat kita lakukan untuk berinvestasi, tergantung dengan niat dan kemauan kita sendiri. Misalnya ada saham, obligasi, reksadana, exchange trade fund atau ETF. Kemudian juga ada investasi forex, emas, bisnis properti, hingga yang paling trending saat ini adalah kripto. Beragam investasi menawarkan kelebihannya masing-masing. Misalnya pada proses layanan dan cara kerjanya yang berbeda-beda. Misalnya forex berfokus pada pertukaran mata uang, kemudian ada emas yang memiliki segmentasi pasar yang bagus, hingga trading kripto yang memiliki cara kerja yang mirip dengan saham dengan menawarkan koin-koinnya. Nah, inilah yang menjadi cara agar menarik minat masyarakat untuk berinvestasi pada bidang bisnis. Terlebih lagi bisa dilakukan di dalam rumah.
Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang perbedaan antara saham dengan obligasi, reksadana, dan ETF. Nah, yang pertama adalah obligasi. Jika saham menawarkan aset perusahaan, maka obligasi di sini menawarkan perjanjian utang. Kenapa dinamakan perjanjian utang? Karena obligasi sendiri artinya adalah surat utang. Obligasi memiliki jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang, dan obligasi dapat dipindah tangankan sesuai dengan perjanjian. Di dalam obligasi terdapat kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dicapai oleh penerbit dan pihak yang memberikan utang. Misalnya penerbit memberikan imbalan berupa bunga hingga melunasi pokok utang sesuai dengan perjanjian dan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada reksadana. Ini mungkin lebih mirip dengan obligasi, di mana kita memiliki uang dan kita memberikannya kepada pihak perusahaan agar dapat dikelola dengan baik. Di dalam reksadana bukan berarti kita harus memiliki modal besar untuk bisa join ke dalam reksadana. Reksadana bisa dilakukan dengan modal yang terbatas. Karena sifat reksadana tersebut adalah sebagai wadah untuk masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ada ETF. ETF sendiri kepanjangannya adalah Exchange Trade Fund. Cara kerja ETF sendiri bisa dibilang mirip dengan reksadana dan memiliki beberapa indeks seperti saham. Jadi, bisa dibilang ETF ini adalah gabungan antara saham dengan reksadana. ETF memiliki sistem kontrak investasi yang diperdagangkan di pasar primer maupun sekunder. Mungkin kita sendiri jarang mendengar tentang ETF karena sedikit sekali masyarakat yang mengenal tentang cara kerja dari investasi ini. Padahal ETF sendiri sudah diperdagangkan di dalam Bursa Efek Indonesia melalui broker-broker yang telah tersedia. Oke, mungkin penjelasan tentang beberapa instrumen ini cukup ringkas, tapi semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Selain itu, kita juga bisa lihat beberapa perbedaan antara saham dengan reksadana, obligasi, dan ETF di dalam tabel berikut. Nah, jadi sebelum saya lupa, saya ingin memberikan sedikit persamaan antara saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Keempat jenis investasi tersebut ternyata telah tersedia di dalam Bursa Efek Indonesia dan diperdagangkan secara luas melalui broker-broker di dalam negeri. Selain itu, beberapa instrumen di atas telah diawasi oleh Bapepti sebagai lembaga pengawasan perdagangan langsung oleh negara. Jadi kita nggak perlu takut, karena kita nggak sendirian. Bapepti juga mengawasi jalannya perdagangan tanpa penipuan maupun penggelapan uang. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.